mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga, penting bagi dirinya, dan mulai bertanggung jawab. Nah, ini adalah pecahan dari ini, teman-teman. Jadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru semua, teman-teman guru semua sudah pernah lihat contoh CPT PATP dan modul ajar PKN fase A? Yuk disimak agar dapat inspirasi dalam membuat perangkat ajar di sekolah kita. Nah, ini dia teman-teman, alur tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita zoom dulu ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, pada fase ini peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Ia juga membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya dan menyebutkan karakteristik dan ciri-ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah sebagai bagian tak terpisahkan di wilayah NKRI. Terus peserta didik juga dapat menyebutkan contoh perilaku, sikap menjaga lingkungan sekitarnya, serta mempraktikkan di rumah dan di sekolah. Peserta didik juga mengidentifikasi tugas dan peran dirinya dalam kegiatan bersama, ya, yang dianggap berharga, penting bagi dirinya dan orang lain, serta mulai bertanggung jawab untuk menjaga hal yang berharga dan penting bagi dirinya tersebut, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharinya. Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di rumah, di sekolah, serta melaksanakan dengan bimbingan orang tua dan guru, dan menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Peserta didik juga dapat menyampaikan pendapat di kelas sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya, dan mau mendengarkan ketika temannya berbicara, dan membuat kesepakatan sederhana di kelas dengan bimbingan sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya dengan bimbingan guru. Peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila lainnya. Nah, ini teman-teman, terus ini karakteristik mata pelajaran PPKN dalam pembelajarannya, elemen-elemen yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Elemen yang pertama adalah Pancasila ya. Terus elemen yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus selanjutnya, elemen selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Elemen selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini. Terus di kolom kedua yaitu capaian pembelajaran. Yang contoh Pancasila ini seperti peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, serta menceritakan hubungan simbol Pancasila dengan sila dalam Pancasila. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi tugas peran dirinya dalam kegiatan bersama dan mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga, penting bagi dirinya, dan mulai bertanggung jawab. Nah, ini adalah pecahan dari ini, teman-teman. Jadi dipecah di beberapa bagian capaiannya dalam elemen-elemen tersebut, terus tujuan pembelajarannya. Contohnya yang untuk elemen Pancasila ini, peserta didik mampu memahami dan menunjukkan simbol Pancasila dan menghormati orang tua. Peserta didik mengidentifikasi dan menghubungkan simbol-simbol yang ada di lambang negara Garuda Pancasila. Ini profil Pancasila
Di sini masih kosong, bisa tambahkan teman-teman. Nggak bisa sama dengan yang ATP kemarin ya, seperti bernala kritis, terus kreatif dan sebagainya. Terus kata kunci silakan ditambahkan, terus alokasi waktu ini ada ya, 6 jam, 8 jam, 6 jam. Nah, terus ini selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran yang fase A juga yang untuk kelas 2-nya. Ini di sini pada fase ini peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, perilaku. Ia juga dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya dan menyebutkan karakteristik ciri fisik orang lain dan benda yang ada di rumah dan di sekolah sebagai yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Ini hampir sama ya teman-teman. Terus pembagiannya juga hampir sama di sini untuk elemen capaian pembelajaran. Mungkin yang perlu diingat di sini sama halnya ketika kita membuat pemetaan CPTP dan ATP, yaitu lebih enaknya dibikin pemetaan ya. Jadi kalau materinya sama seperti ini, jadi kan kalau di kelas satunya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mengenali dasar gitu, Pancasila gitu. Berarti kan kelas 2-nya peserta didik mampu mencontohkan gitu. Jadi tingkatannya lebih enak kalau dipetakan ya. Jadi kelas 1-nya adalah dasarnya, terus kelas 2-nya sampai di pemahamannya. Untuk memetakannya ya sudah banyak video yang kita share cara membuat pemetaannya ya teman-teman. Dibuat saja untuk memudahkan kita supaya lebih mudah untuk menerapkan. Kan kalau dari CP, TP, dan ATP, nah kalau sudah ATP alur tujuan pembelajaran turunlah ke bawah, yaitu menjadi modul ajar. Jadi ini ATP-nya dimatangkan dulu. Yang paling gampang, paling enak untuk digunakan ya tetap dipetakan pemetaan CP, TP, dan ATP ya. Di video ini sudah banyak dibahas. Yang dilihat saja di video yang paling populer juga di beranda bisa dilihat. Terus di sini juga ada contoh modul ajarnya teman-teman. Kalau modul ajar ya nggak jauh beda dengan modul ajar pada umumnya. Sedikit mungkin ini lebih banyak materi di sini. Tapi nanti teman-teman bisa dikembangkan, bisa disesuaikan apa yang kira-kira perlu ditambahkan, bisa teman-teman ditambahkan, dan apa yang perlu untuk disimpelkan bisa disimpelkan. Nah itu intinya ini untuk menginspirasi ya, suatu gambaran untuk membuat modul ajar kita sendiri. Nah gitu teman-teman, untuk download file ini ya, ini karya dari Ibu Pratini Dasawati MPD ya, SDN 2 Lok Tabat Selatan ya, teman-teman bisa download, ada di link deskripsi untuk alamatnya. Terus ya, selamat mempersiapkan kurikulum, mempersiapkan pembelajaran baru tahun ajaran 2022-2023. Semangat terus, majulah guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.